Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hotomese. Perkenalkan, nama saya Nurzarani Umar dengan NIM 2024-78003 dari program studi kimia. Hari ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu penyimpangan pada bidang kimia terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, teman-teman, sebagai orang yang mempelajari sains di bidang kimia, kita seharusnya menggunakan ilmu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, bukan malah melakukannya untuk keuntungan pribadi. Namun, pada kenyataannya ada beberapa kasus penyimpangan pada bidang kimia. Salah satunya yang akan saya bahas hari ini adalah obat herbal yang mengandung zat kimia terlarang yang ditemukan pada 2024 sampai 2025. Di mana BPOM itu menemukan 61 produk obat herbal yang secara ilegal dicampur zat kimia seperti sildenafil dan tadalafil yang belakangan diperintahkan untuk ditarik dan dihancurkan pada Maret sampai Desember 2024 kemarin. Nah, apakah kasus ini merupakan penyimpangan dari bidang kimia? Iya. Kenapa? Karena kasus ini termasuk penyimpangan dalam etika dan regulasi kimia, yaitu yang pertama adalah pelanggaran prinsip keamanan bahan kimia, di mana bahan aktif sintesis itu dicampurkan secara ilegal ke produk herbal yang seharusnya bebas dari senyawa sintesis. Lalu juga ini melanggar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, di mana produk tidak melalui pengujian toksisitas dan stabilitas. Lalu juga ada manipulasi ilmiah, di mana tidak dicantumkan bahan kimia aktif seperti sildanafil dan juga tadalafil. Lalu selanjutnya itu adalah kapan dan bagaimana penyimpangan ini terjadi. Untuk waktunya sendiri teman-teman, itu sejak awal 2024 sampai pertengahan 2025 itu ditemukan berkala oleh BPOM. Lalu caranya itu bagaimana mereka melakukannya? Itu adalah produsen itu menambahkan BKO. BKO adalah bahan kimia obat secara diam-diam pada jamu, suplemen, atau obat tradisional. Produk dipasarkan sebagai alami, padahal mengandung zat sintesis aktif. Sebagian besar tidak memiliki izin edar atau izin dipalsukan. Nah, kira-kira ada bahan aktif apa yang ada di dalam obat-obat ini, teman-teman? Sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa yang saya ambil dan rangkum hari ini. Yang pertama itu adalah sildanafil dan tadalafil, yang mana fungsi obat sebenarnya ini adalah sebagai obat untuk disfungsi ereksi atau impotensi yang bekerja dengan memperbesar pembuluh darah ke alat kelamin pria. Lah, penyimpangannya itu apa? Dimana ini tuh ditemukan dalam produk jamu stamina pria tanpa keterangan dosis atau efek samping. Efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan risiko gangguan jantung meningkat jika dikonsumsi rutin tanpa indikasi medis. Lalu yang kedua ada dexamethasone, yang mana pasti teman-teman tidak asing dengan obat ini. Fungsi aslinya itu sebenarnya untuk antiinflamasi untuk alergi, lupus, dan asma berat, tapi digunakan pada jamu pegalino untuk efek anti nyeri yang cepat. Ini menyebabkan efek jangka panjang, yaitu adalah ketergantungan steroid, sistem imunnya menurun, dan rentan infeksi. Lalu ada juga sibutramin. Ya, ini lebih parah lagi karena sudah ditarik sebenarnya dari pasar internasional. Karena fungsi asli obat ini itu obat anti obesitas atau penekan nafsu makan, di mana penyimpangannya itu dicampurkan dalam obat jamu pelangsing. Ini biasanya cewek-cewek suka banget ini, tanpa keterangan, dimana efek jangka panjangnya itu pernah dikaitkan dengan kematian mendadak, sehingga ini dilarang di banyak negara termasuk di Indonesia, tapi masih digunakan. Lalu yang keempat itu adalah natrium diklofenak, di mana fungsi aslinya itu sebenarnya untuk obat anti nyeri dan anti radang, tapi penyimpangan dilakukan ini digunakan untuk jamu pegal, encok, atau sakit otot. Efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan risiko kematian jantung mendadak.
Nah, kenapa ini disebut dengan penyimpangan, teman-teman? Dan asas apa nih? Asas kewarganegaraan apa dari 10 materi kewarganegaraan yang sudah kita bahas itu dia menyimpang di mana saja? Sebenarnya hampir di semuanya, teman-teman. Karena pertama, di identitas nasional ini tuh merusak citra produk herbal lokal, ya, bagian dari budaya Indonesia, karena dia taruh di jamu gitu, di obat-obat herbal seperti itu, teman-teman. Lalu juga dalam integrasi nasional itu muncul ketidakpercayaan antar wilayah produsen dan konsumen dan menyebabkan konflik persepsi antar daerah. Lalu secara wawasan Nusantara itu dia tidak menjunjung asas kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Berdasarkan Konstitusi Indonesia itu melanggar pasal 28H atas hak atas kesehatan, lalu juga pasal 34 yaitu hak atas pelayanan kesehatan. Lalu dari segi hak dan kewajiban warga negara itu produsen melanggar kewajiban menjaga kesehatan dan keamanan publik. Lalu juga di segi demokrasi itu proses produksi dan distribusi dilakukan secara tidak transparan dan tanpa pengawasan. Selanjutnya juga dari bidang HAM, ya, itu mengancam hak hidup orang lain karena kita tidak tahu bisa menyebabkan sampai kematian atau tidak, seperti itu. Kita tidak tahu ketahanan tubuh orang seperti apa, bisa mengancam nyawa orang lain. Terus juga ada penegakan hukum di mana penyimpangan terjadi karena lemahnya pengawasan dan penindakan dini oleh BPOM. Lalu juga secara otonomi daerah, Pemda itu kurang aktif, bisa saja Pemda kurang aktif itu mengawasi UMKM atau produsen di wilayahnya. Lalu secara perdamaian dunia itu juga ada, teman-teman, karena Indonesia mendapat citra negatif dari negara lain karena ekspor produk tercemar BKO itu sempat tercatat di Singapura dan Brunei. Lalu selanjutnya juga bagaimana upaya pemerintah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dari segi identitas nasional itu bisa diadakan kampanye bangga buatan Indonesia yang sehat dan aman. Lalu secara integrasi nasional itu BPOM bisa menggandeng pemerintah daerah dan lintas sektor untuk mengawasi obat yang beredar di masyarakat. Lalu juga secara wawasan Nusantara itu bisa dilakukan penarikan dan pemusnahan produk di seluruh wilayah. Lalu juga ada konstitusi di mana dilakukan penegakan UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu ada juga hak dan kewajiban di mana masyarakat diedukasi tentang cek kemasan, label, izin, dan juga tanggal kadaluarsanya. Lalu secara sisi demokrasi yaitu adalah pelibatan media, pengaduan publik, dan komunikasi dan komunitas kesehatan. Lalu selanjutnya juga ada HAM, di mana pemerintah seharusnya menjamin produk yang beredar tidak mencederai hak atas kesehatan. Lalu juga ada penegakan hukum, di mana pidana bisa dijatuhkan selama 12 tahun dan denda sebesar 5 miliar bagi pelanggar. Terus juga secara otonomi daerah, ya, bagaimana pemerintah daerah berperan yaitu dengan pelibatan dinas kesehatan dan satpol pp dalam pengawasan setiap daerahnya. Terus juga secara perdamaian dunia itu adalah kerjasama BPOM dengan otoritas obat luar negeri untuk mencegah ekspor berbahaya dan pengawasan bisa dilakukan seperti itu. Lalu bagaimana nih, teman-teman, sikap yang bisa diambil sebagai warga negara kita? Yang pertama itu dari segi identitas nasional, ya, itu kita dukung dan beli produk herbal lokal yang sudah jelas legal dan aman. Terus juga secara integrasi nasional yaitu kita bisa laporkan produk ilegal terutama jika ditemukan di daerah sendiri, bisa dilaporkan ke BPOM atau langsung ke polisi seperti itu, teman-teman. Lalu secara wawasan Nusantara kita bisa menyebarkan info edukatif demi keselamatan masyarakat lebih luas. Lalu juga secara konstitusi itu adalah ditegaskan hak atas info produk yang jujur dan aman. Lalu hak dan kewajiban di mana kita tidak atau jangan membeli
atau menyebarkan produk tanpa izin edar. Jadi kalau kita sudah tahu produk ini tidak memiliki izin edar, sebaiknya kita tidak membeli atau menyebarkan produk tersebut. Lalu secara demokrasi, itu berpartisipasi dalam pengawasan sosial dan edukasi digital. Dalam bidang HAM, kita bisa tidak membahayakan sesama melalui konsumsi atau distribusi sembarangan. Dalam penegakan hukum, kita bisa mendukung aparat menjadi saksi apabila diperlukan. Kalau memang kita yang menemukan kasus tersebut, kita bisa membantu pemerintah dalam penyelesaian penegakan hukum. Lalu dari segi otonomi daerah, kita bisa mendorong Pemda kita untuk aktif mengawasi pasar dan toko obat sekitar. Lalu secara perdamaian dunia, kita bisa menjadi warga negara yang bijak dalam produksi dan konsumsi agar nama Indonesia masih tergolong baik di mata global. Seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa penyisipan zat aktif sintesis ke dalam obat herbal adalah penyimpangan kimia, teman-teman, sekaligus pelanggaran konstitusional dan hak asasi manusia, karena ini bisa saja merenggut nyawa orang. Kita tidak tahu kan teman-teman. Maka upaya negara cukup proaktif, tapi keberhasilan penanganan sangat bergantung pada kesadaran dan tindakan nyata dari warga negara, baik sebagai konsumen, produsen maupun pengawas sosial. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk ulangan akhir semester saya mengenai penyimpangan pada bidang kimia. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.